guys, selamat datang di podcast Kejora Expose. Saya Nicola Fana Lalang akan memandu acara kita pada hari ini. Tonton sampai habis ya. Nah, kita kedatangan narasumber nih dari kelas 12 MIA 2, yaitu Devius Dian dan Fabianus Jung. Saya hai dulu dong. Hai. Oke, topik pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana mengatasi bullying di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum saya bertanya lebih dalam nih tentang bullying, saya mau bertanya satu hal dulu. Bullying itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang kepada seseorang yang dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuasaan untuk melawan, baik itu dari segi fisik maupun segi mental. Oh, gitu ya. Saat ini kasus bullying kan lagi maraknya di Indonesia, apalagi di lingkup sekolah nih. Nah, menurut Ika dan Adi, bagaimana sih seorang pembuli itu bisa ada dan apa latar belakang si pembuli buat membuli korbannya? Kalau menurut saya sendiri nih, apa sih menyebabkan si pembuli itu membuli orang-orang nih? Yang pertama tuh, mungkin si pembuli ini nih pernah mengalami hal yang sama. Yang kedua, mungkin dari pola asuh keluarganya yang terlalu keras. Dan yang ketiga, mungkin dia merasa ingin populer. Yang keempatnya, dia ingin memegang kekuasaan dan kendali. Jadi rata-rata pembuli itu kayak gitu ya. Nggak semua pembuli itu ya langsung jadi pembuli lah gitu, kayak spontan jadi pembuli, pasti ada latar belakangnya sih. Betul sekali, itu pasti ada penyebabnya mengapa dia melakukan itu. Nah, jadi orang-orang yang seperti apa sih biasanya jadi korban pembulian? Biasanya orang yang biasa menjadi korban pembulian itu orang yang, mohon maaf ya, itu kekurangan fisik itu paling utama biasa, seperti berpenampilan berbeda atau mohon maaf ada tidak seperti kita gitu, postur tubuhnya atau bagian tubuhnya gitu. Nah, seperti itu. Lalu orang yang hanya memiliki sedikit teman dan itu hanya teman begitu saja, bukan yang seperti sahabat, atau kita pada umumnya kan pasti memiliki sahabat gitu. Betul sekali kan? Tetapi orang yang rata-rata yang dibully ini, mereka tidak mempunyai sahabat, sehingga mereka selalu dikucilkan atau disudutkan oleh si pembuli itu. Baru-baru ini ada sebuah kasus, maaf ya agak jauh, dari Korea Selatan yang pernah merilis sebuah film series dengan judul Glory yang sempat viral pada tahun 2023 ini. Nah, jadi dikabarkan akhir-akhir ini korban asli dari kisah yang diangkat dalam film tersebut mengakhiri hidupnya. Apakah pembulian sangat berpengaruh hingga si korban mengambil keputusan tersebut? Kalau untuk pendapat diri saya sendiri nih, mengapa si korban itu lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya? Yang pertama itu mungkin pihak sekolah dan keluarga itu lebih membela si pelaku itu. Yang kedua, mungkin si korban ini tidak sanggup merasakan tekanan itu secara terus-menerus. Yang ketiga, dia tuh tidak sanggup menahan emosionalnya. Akhirnya dia putus asa dan mengakhiri hidupnya di saat itu juga. Untuk pembulian itu sendiri kan memang sangat-sangat seperti apa yang kita ingin mengatakan. Jika kita menghadapinya dengan respon negatif, maka itu akan berdampak sangat buruk sekali, apalagi untuk tingkat kewarasan kita ini ya, seperti itu. Oke, saya pengen bertanya nih sama kalian berdua. Pengalaman Higang dan Abi pernah nggak sih menjadi korban pembulian? Mulai dari tadi. Silakan. Saya ya. Dulu tuh pas waktu SMP nih, punya teman cowok kan. Teman kita bilang kan, saat itu tuh mau kemana-mana nih, kadang suka sampah tuh dimasukin kan kantong baju. Kadang mau keluar jalan tuh, kadang tuh disenggol, kaki tuh ditendang gitu. Kadang mau pergi ke kantin itu, kepala suka didorong, makan suka didorong kepala. Rasanya tuh nggak tenang banget gitu. Nah, mau sekolah aja tuh diganggu, rasanya mau sekolah nggak ya, rasanya tuh takut, rasanya tuh kayak dihantuin di isi kepala gitu. Mau takut bertemu dengan orang ini lagi, takut dilakukan dengan hal yang sama itu lagi terulang lagi. Jadi wah, gimana sih orangnya mau apa sih gitu. Oke, jadi pengalaman saya lagi ya. Jadi singkat saya sih, saya tuh tidak menanggapi semua itu karena saya tuh orangnya memang suka bercanda, hobinya bercanda. Jadi apapun yang orang katakan kepada saya itu saya akan terus berusaha untuk percaya diri. Jadi untuk mengalami itu saya tidak ada sih
sampai sekarang dia masih membekas di hati saya tidak. Nah, jadi dari pandangan kita, bagaimana cara mengatasi tindakan pembulian di sekolah maupun di lingkungan sekitar? Kita bisa, jika itu terjadi di lingkungan sekolah itu kita bisa melibatkan orang tua murid. Jadi mereka bisa langsung, bukan ikut campur ya, seperti apa ya, mereka menanggapinya dengan positif supaya yang menjadi korban bully ini tidak merasa terus-terus diteror oleh si pembulinya, seperti itu. Ada 5 cara pencegahan bullying di sekolah. Yang pertama yaitu waspada. Yang pertama waspada. Yaitu bisa dengan cara kita meminta guru itu untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan fisik maupun fisik seperti yang baik dipukul atau dalam bentuk perkataan seperti body shaming atau apapun itu ya seperti itu. Waspada. Jadi guru ini harus tetap waspada dan melihat, mengawasi apa yang dilakukan oleh orang yang dianggap itu tidak benar gitu. Seperti itu. Jadi ada juga peduli dengan murid. Jadi rasa kepedulian guru ini sangat penting. Seorang pembuli itu bisa sampai mengakhiri hidupnya karena seperti tadi dikatakan, karena tidak ada mendapat feedback, kita sebutkan saja seperti itu ya, tidak mendapatkan feedback yang baik. Jadi dia selalu merasa kayak saya disampingkan, saya disudutkan, saya dikucilkan, dan saya tidak diperdulikan. Jadi rasa peduli ini harus banget ditumbuhkan dari guru. Yang ketiga itu, guru itu harus jeli dan peka. Jeli dan peka itu dia harus menyadari fakta bahwa misalnya si A ini sedang dibully, jadi dia harus menanggapinya secepat mungkin itu, agar tidak berkelanjutan dan si A ini tidak sampai bagaimana ya mentalnya terkena itu, atau baik kan biasanya orang yang dibully itu kan makin terkena mental seperti dia merasa tidak tenang, mentalnya down gitu. Iya betul sekali seperti itu. Dan keempat tuh ada menciptakan ruang kelas yang aman. Jadi kita di dalam kelas ini harus saling menjaga perasaan kita satu dengan yang lain, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga perkataan kita, baik itu antar sesama, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, atau sebaliknya seperti itu. Dan yang kelima, aktif melibatkan orang tua dan guru juga. Oh seperti yang nomor berapa tadi, poin nomor berapa lupa sih. Dan tapi ini poin paling penting yang melibatkan orang tua dan guru. Karena dua sangat memiliki dampak yang sangat berarti bagi si pembuli itu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimanapun pembulian ini juga harus cepat-cepat ditangani nggak sih? Betul sekali. Harus betul-betul diatasi, mau dari diri sendiri, dari guru dan orang tua. Jangan sampai korban pembulian itu dibiarkan begitu saja dan dia akan diteror seperti di poin yang keempat itu, dia sampai mengakhiri hidupnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu dampak yang paling sangat parah gitu. Di tingkat pembulian itu dia sudah paling, karena dia sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup, dan dia untuk hidup juga untuk apa, karena selalu dibully pasti dia akan pilih mengakhiri hidup. Dia merasa dia tidak berguna lagi hidup. Betul sekali. Diteror terus, hidup keadaan mental yang rusak itu nggak enak banget. Betul sekali. Oke, jadi kita nih udah dapat nih beberapa poin-poin penting, udah dapat materi penting dari Giga dan Abi. Makasih banyak ya udah hadir di podcast ini. Saya juga nggak nyangka bisa dapat jawaban yang betul-betul memuaskan hati saya. Makasih banyak ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bullying merupakan tindakan disengaja maupun tidak disengaja, tapi dengan jelas dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kejahatan, penghinaan, kerugian, serta penderitaan bagi korbannya, sehingga si korban merasa tidak nyaman di lingkungan sekitarnya. Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang penting terkait cara bersikap anak, sehingga mereka tahu cara mengintervensi jika bullying itu terjadi. Buat teman-teman di luar sana nih, mari bangun kepercayaan diri. Sekian podcast kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di podcast Kejora